Kiranya hadirat Tuhan lewat curahan Roh Kudus dapat hadir di tengah-tengah peribadatan ini. Oleh demikian berkat Tuhan dapat kami rasakan dan nama Tuhan dapat kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Bacaan bersautan kita terdapat dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Seperti biasa saya akan membacakan ayat yang pertama, ayat selanjutnya jemaat dan kita bacakan bergantian, dan ayat yang terakhir kita bacakan bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita bacakan bersama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Selamat pagi, selamat dan selamat. Kita akan memulaikan acara khotbah kita. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih penyertaan Tuhan kita bisa semua berkumpul beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu Sion 40, dan lain pelindung seperti Yesus. Aku suka saksikan dari Yesus yang menjadi sahabatku yang setia, perubahan dalam diriku semuanya, hanyalah oleh kasih juru selamat, janganlah berlindung seperti Yesus, janganlah sahabat seperti Dia, janganlah penebus penghapus dosa, aku dipeliharanya. Yesus selamatkan aku dalam dosa, hatiku terluka dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus, dan dipimpinnya di jalan yang benar. Janganlah berlindung seperti Yesus, janganlah sahabat seperti Dia, janganlah penebus penghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya, tapi takkan ku mengerti terus itu, sampailah ku lihat Yesus di surga. Janganlah berlindung seperti Yesus, janganlah sahabat seperti Dia, janganlah penebus penghapus dosa, aku dipeliharanya. Cuma diundang betul. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Mulai dari tidur malam, dan Kau sudah menolong kami pada pagi hari ini dengan kebiayaan sehat yang kami berkati. Terima kasih karena Kau masih mengumpulkan kami di kerajaan ini, dan kami masih bisa memuji dan memuliakan nama. Pada saat ini Tuhan, pagi ini
serta lansia. Tuhan tolong berkati mereka semua, Tuhan tolong berkati mata pencarian mereka, segala yang diusahakan mereka. Tuhan tolong berkati juga pekerjaan penginjilan yang akan dilakukan oleh jemaat ini, agar bisa selalu membawa berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, dan agar semua orang bisa berkumpul dan memuji muliakan Allah. Kami mau berdoa juga untuk kebaktian pada saat ini. Tuhan tolong berkati kebaktian ini agar bisa berjalan dari awal hingga akhir dan berjalan dengan baik. Mau berdoa juga untuk pembicara yang akan membawa firman sebentar. Tuhan tolong berkati kata-katanya agar bisa jadi berkat bagi kita semua. Di doa kami Tuhan, sempurnakanlah doa ini menjelang nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi dan selamat hari sahabat. Bacaan persembahan kita Sahabat 13 Juni 2025 tentang pendeta yang menetap. Ayat hafalan Mazmur 119 ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Dan seorang pendeta ditugaskan untuk melakukan kegiatan penginjilan di sebuah kota. Keesokan harinya saat berjalan-jalan di kota, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang teman kelasnya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah bertemu. Keduanya sangat senang setelah sekian lama tidak pernah bertemu. Temannya bertanya tentang alasan kunjungannya itu. Pendeta menjelaskan bahwa dia sudah melakukan kegiatan pelayanan selama 3 bulan untuk melakukan persiapan kegiatan kebaktian kebangunan rohani nanti. Teman itu sangat gembira dengan berita itu dan berjanji untuk menjadi orang pertama yang dibaptis pada kegiatan itu. Antusiasme dari teman itu meyakinkan pendeta bahwa dia akan menerima undangan langsung untuk memberikan hidupnya kepada Yesus. Pendeta mempertimbangkan untuk mengundang temannya ke gereja keesokan harinya, tetapi menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa masih banyak waktu untuk selama 3 bulan ke depan mereka berpisah, berhadap untuk bertemu kembali dalam 3 bulan. Tepat 3 bulan kemudian, pendeta itu merasa optimis dengan pemikiran bahwa ia sudah memiliki satu jiwa berharga yang siap untuk dibaptis. Sangat jarang memulai satu kegiatan penginjilan dengan seseorang yang sudah berkomitmen lebih dahulu untuk dibaptiskan. Pendeta menganggap ini sebagai tanda yang menjanjikan dari panen besar. Namun, terjadi banyak perubahan setelah 3 minggu. Pada pagi hari dalam pertemuan pertama, pendeta distrik dan pendeta pembicara pergi ke lokasi pertemuan. Setelah tiba, pembicara melihat sebuah tenda yang dipasang dengan jarak sekitar 100 meter jauhnya. Sepertinya itu adalah tenda untuk sebuah pemakaman. Pembicara bertanya tentang siapa yang telah meninggal. Setelah disampaikan nama dari yang meninggal, ternyata dia adalah teman pembicara yang telah berjanji untuk dibaptiskan pada pertemuan itu. Pembicara itu sangat sedih. Dia menyesal bahwa dia mengundang temannya untuk menerima Kristus. Panggilan, jika Anda memiliki sarana, jadikan itu saat yang tepat bagi Anda untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kesempatan untuk menyokong pekerjaan Tuhan dengan kemampuan kita tidak akan bertahan selamanya. Saat kita memberi sekarang ini dan terus menikmati hidup, marilah kita mengambil kesempatan untuk melaksanakan tujuan-tujuan Allah. Sementara kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Sion 133, Ku Kasih Padamu. Ku kasih padamu.
Jemaat yang berdiri kepada Allah berbunyi. Mari kita dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami. Tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kiranya persembahan itu bisa bertukar dalam pekerjaan yang mulia. Kami dalam doa kami Tuhan, berkati kami yang telah memberi dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Pasal ini kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama oleh seluruh Adventis pria dan kedua seluruh bakti wanita Advent. Diundang secara betul-betul. Oke, bapak-bapak. Bila
ibu-ibu. Ibu-ibu menyanyi. Siapa? Oh ya, seimbang.